UTBK ya. Oh ya, belum di-record ya. Oke, itu buat tadi yang tanya judul lagunya ya. Bisa dilihat di situ. Nah, kakak buka ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran ya. Terus semangat buat belajar, buat persiapan apa ini, UTBK ya. Nah, buat yang kelas 12, selesai ujian TKA, langsung buat persiapan UTBK-nya juga ya kan. Nah, jangan lupa susun plannya, nanti mau pilih prodi apa, PTN di mana ya kan. Oke. Nah, kita berjumpa kembali ya kali ini edisi kelas UTBK. Materi apa nih? Materi dari teori bilangan, yang mana materi ini keluar di subtes pengetahuan kuantitatif. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Perkenalkan nama kakak, namanya Kak Muiz nih. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Oke. Nah, jadi di komunitas belajar itu, di sini deskripsinya buat apa nih? Wadah dirancang untuk membantu dan membimbing adik-adik calon mahasiswa baru dalam meraih PTN impian. Nah, jadi di sini menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, materi terstruktur, dan dukungan dari mentor yang berpengalaman. Nah, buat materi yang dipelajari di sini ada TPS dan juga ada tes literasi. Oke, kemudian untuk pembelajarannya, nah live kelasnya akan terus diadakan ya sampai nanti menjelang UTBK 2026 melalui via Zoom. Ini buat testimoninya. Kemudian layanan komunitas belajar yang ditawarkan ada kelas gratis atau live kelas ini, kemudian ada kelas mini group dan juga ada kelas private. Oke, nah sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan doa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam memahami materinya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Nah, jadi teman-teman, di pertemuan live class yang ke-8, kali ini kita akan belajar tentang teori bilangan ya. Nah, ini buat pretest pengetahuan kuantitatif yang kemarin kakak share. Nah, ini ada 3 besar, ada Arif Nurrahman, Naufal, dan juga Alia. Oke, nah teori bilangan ya. Kalau kita berbicara tentang teori bilangan, bilangan itu kan ada banyak nih. Ada bilangan real ya kan. Bilangan real itu adalah bilangan yang mencakup semuanya ya kan. Kalau kita lihat di sini, bilangan real itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Nah, baik berhingga maupun tidak berhingga. Ada kayak 0,5, itu kan bilangan real ya. 3,356 maupun yang nggak berhingga kayak 1,816472 dan seterusnya. Nah, kemudian bilangan real itu terbagi menjadi dua macam. Ada bilangan rasional, ada juga bilangan irasional. Nah, kalau bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya seperti 1/4 ya kan, 1/4, setengah, 3/4. Nah, kenapa dia dibilang bilangan irasional? Kalau misalkan ada 0,5. Nah, 0,5 itu 5/10 atau 1/2. Nah, jadi bilangan bentuk yang berbeda seperti desimal bisa diubah ke bentuk pecahan itu namanya bilangan rasional. Kalau bilangan irasional itu bilangannya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya, contohnya yaitu pi ya kan. Nah, pi itu kan 3,14 titik-titik-titik ya kan. Nah, ini kan nggak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, itulah mengapa pi itu merupakan bilangan irasional. Nah, kemudian ada seperti akar 3. Akar 3 itu kan nggak bisa kita konversikan ke dalam bentuk pecahan. Nah, itu juga termasuk bilangan irasional. Kemudian ada apa lagi nih? Ada bilangan rasional kita pecah lagi menjadi bilangan pecahan dan juga bilangan bulat. Bilangan pecahan, teman-teman kan sudah tahu ya. Bilangan pecahan seperti 2/5, kemudian 3/4, ya kan, 0,3 atau 3/10. Nah, intinya bilangan pecahan adalah bilangan yang merupakan hasil bagi antara bilangan bulat dengan bilangan asli yang tidak habis dibagi. 3/4 itu pecahan. 0,3 atau 3/10 itu juga pecahan. Tapi kalau bilangan bulat,
itu bilangan tanpa komponen pecahan atau desimal. Kalau misalkan 6/3, ini kan pecahan Kak gitu. Tapi ini bilangan desimal, bilangan desimal, ini bilangan bulat. Karena 6/3 itu adalah 2, ya kan? Nah, jadi kalau bilangan pecahan itu, dia bilangan bulat, bilangan aslinya nggak habis dibagi gitu. Kalau bilangan bulat ini, dia ada banyak macam ya, ada 3 macam. Ada bilangan bulat negatif, yaitu bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0, seperti -3, -5, -10, dan sebagainya. Kemudian ada bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif, itu lebih dari 0 ya, kayak 1, 3, 8, dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan bulat yang tidak negatif. Bilangan cacah itu mulai dari mana? Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya kan? Kalau bilangan asli, bilangan bulat yang lebih dari 0. Bilangan asli itu dari angka 1. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada bilangan ganjil dan juga bilangan genap. Kalau bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Ciri-cirinya angka satuan bilangan tersebut 1, 3, 5, 7, atau 9 ya kan? Contohnya 121. Nah, kita lihat nih satuannya. Satuannya adalah 1 ya kan? Satuannya adalah 1. 1 ini tidak habis dibagi 2. Artinya 121 itu termasuk bilangan ganjil gitu. Nah, kemudian ada bilangan genap. Kalau bilangan genap, bilangan yang habis dibagi 2. Ciri-cirinya angka satuannya itu ya bilangan yang habis dibagi 2 itu. Seperti 0, 2, 4, 6, atau 8 gitu ya. Nah, contohnya 18 ya. Satuannya adalah 8. 8 ini habis dibagi dengan 2 ya kan. Nah, berarti di sini 18 adalah bilangan genap gitu. Kemudian ada yang namanya bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, berarti bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh 1 atau dirinya sendiri. Contohnya 2 ya kan. 2 ini disebut prima karena dia habis dibagi oleh dirinya sendiri, dibagi 2, atau habis dibagi 1 ya kan. Nah, kalau bilangan selain prima itu namanya bilangan komposit. Bilangan komposit itu seperti 4, 6, 8, 9, 12, dan seterusnya ya. Bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Atau simpelnya itu bilangan komposit adalah bilangan selain prima dan dimulai dari angka 4 gitu. Oke. Kalau kita lihat ya misalkan 4 nih. Kenapa 4 bukan prima? Karena 4 ini selain habis dibagi dirinya sendiri sama dibagi 1, dia juga habis dibagi dengan angka yang lain yaitu angka 2 gitu ya. Nah, itulah kenapa bilangan 4 itu termasuk bilangan bukan prima atau bilangan komposit gitu. Nah, jadi dari peta ini sudah bisa dipahami ya teman-teman. Kalau bilangan real itu ada rasional sama irasional. Kalau rasional ada 2 macam, pecahan sama bilangan bulat. Kalau bilangan bulat ada bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat cacah atau bilangan cacah. Bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan cacah dipecah lagi jadi 2. Ada bilangan 0 sama bilangan asli. Kalau bilangan 0, yaitu 0 aja ya kan. Kalau bilangan asli, yaitu dia bilangan bulat positif. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan asli dibagi lagi. Ada bilangan ganjil, ada bilangan genap, ada bilangan prima, ada bilangan komposit. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, masih gampang ya untuk materinya. Kita lanjut lagi. Dari teori bilangan itu juga mempelajari ini, selain macam-macamnya ya, ada mempelajari sifat-sifat operasi dalam himpunan bilangan real. Yang pertama ada sifat tertutup.
Nah, maksudnya gimana? Maksud dari sifat tertutup, setiap dua anggota suatu himpunan itu jika dioperasikan, maka hasil operasinya juga merupakan himpunan tersebut gitu. Contohnya kayak penjumlahan. Penjumlahan untuk setiap A, B elemen real berlaku A ditambah B juga merupakan elemen real. Contohnya, kalau A-nya 2, B-nya 5. Nah, otomatis A ditambah B, 2 tambah 5, itu juga termasuk bilangan real gitu ya. 7 juga termasuk bilangan real. A ini bilangan real, B ini juga bilangan real. Nah, maka 7 hasil dari A ditambah B juga termasuk bilangan real gitu. Kalau perkalian itu juga sama. Nah, jadi di sini sifat berikutnya ada komutatif. Nah, komutatif itu adalah sifat pertukaran. Nah, sifat pertukaran atau komutatif dia hanya terjadi pada penjumlahan dan juga perkalian. Kenapa? Karena gini ya, untuk A tambah B itu juga berlaku B ditambah A. Nilainya akan sama. Contohnya, 2 tambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2. Nah, hasilnya kan 5 kan ya. Tapi kalau misalkan pengurangan, kenapa dia kok tidak apa ya? Kenapa dia dikatakan bukan sifat komutatif? Karena kalau kita lihat A min B itu apakah sama dengan B min A? 2 kurangi 3 sama dengan 3 kurangi 2. Tentu tidak ya. Artinya dia tidak sama dengan gitu. Oke, terus kita lanjut. Ada yang namanya sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu disebut sifat pengelompokan. Misalkan ada 3 atau lebih unsur yang dioperasikan, maka hasil pengoperasian unsur ke-1 dan unsur kedua itu dioperasikan dengan unsur ketiga. Nah, simpelnya kayak gini ya. Kalau misalkan ada A ditambah B ditambah C. Nah, itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Karena sifat dari komutatif kan pertukaran ya. Dia hanya berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Nah, itu sama dengan asosiatif. Ketika kita mengerjakan di dalam kurung terlebih dahulu, 2 ditambah 3, ya itu kan akan sama hasilnya ketika kita mengerjakan 3 tambah 5 terlebih dahulu. Gitu. Ini kan 5 tambah 5, 10 ya. Ini 2 tambah 3 tambah 5, 8, yaitu 10 juga. Gitu. Oke, berarti kan udah berlaku ya. Kalau perkalian juga sama. A dikali B terlebih dahulu, baru dikali C, itu akan sama dengan A dikali B dikali C terlebih dahulu. Gitu. Nah, kemudian ada sifat identitas. Kalau sifat identitas itu untuk setiap A elemen real, itu berlaku A ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah A, alias angka itu sendiri. Nah, ini namanya identitas. Akan kembali lagi ke angka yang sama gitu ya. Karena nolnya ini sebagai identitas dari penjumlahan. Kalau perkalian juga sama, 1 dikali A itu akan sama dengan A dikali 1, sifat komutatif. Akan kembali lagi hasilnya menjadi A. Nah, karena 1 ini sebagai identitas dari operasi perkalian. Nah, gitu ya. Nah, ini kenapa perlu? Karena nanti di soal UTBK biasanya kan ada sebuah variabel ya. Ini nanti nyambung ke materi aljabar gitu. Kalau misal kita mengetahui X ditambah 3X. Nah, sebenarnya X-nya ini memuat angka identitas yaitu 1X atau 1 dikali X gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 3 dikali X yaitu 4X gitu. Nah, terus kita lanjut lagi, ada sifat berkebalikan atau inverse. Nah, sifat kebalikan atau inverse itu ketika kita menjumlahkan nilai dari A dijumlah dengan nilai kebalikannya, dia akan menjadi 0 ya kan? Atau sebaliknya, min A ditambah A akan jadi 0 gitu. Kalau perkalian gimana? Sama ya, A dikali kebalikannya adalah 1 per A akan menjadi 1. Atau 1 per A dikali A juga menjadi 1. Gitu. Terus sifat yang terakhir, ada sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat yang mana kita bisa mengelompokkan ya. Mengelompokkan sesuatu A ditambah B
dikali C. Nah, ini tuh kita kalikan A dikali C ditambah B dikali C. Nah, ini namanya sifat distributif. Gitu. Nah, sama kayak tadi ya. 1X atau X ya ditambah 3X. Nah, ini kan sama-sama X ya. X-nya kita keluarkan, berarti tinggal 1 tambah 3 dikali X gitu. Jadinya 4 dikali X. Atau 4X. Itulah kenapa 1X atau X ditambah 3X itu hasilnya adalah 4X. Gitu. Oke. Nah, kalau misal buat teman-teman ada pertanyaan, bisa resen atau tulis di kolom chat ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, teori bilangan itu ada ciri-ciri nih. Bilangan itu memiliki ciri-ciri, teman-teman. Yang pertama, ciri-ciri bilangan habis dibagi satu. Nah, kita tahu bahwa semua bilangan itu pasti habis dibagi satu. 30 habis dibagi satu. 151 juga habis dibagi satu. 2 habis dibagi satu. Nah, kemudian habis dibagi dua. Nah, ciri bilangan yang habis dibagi dua itu satuannya atau akhirannya adalah bilangan genap ya kan, yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Dengan kata lain, bilangan itu adalah bilangan genap. Nah, jadi kenapa kalau bilangan genap itu pasti habis dibagi dua ya kan? Contohnya 88. Nah, ini kan satuannya 8 ya. Berarti 8 itu habis dibagi dua. Artinya angka 88 habis dibagi 2. Nah, mau berapapun banyak, misalkan 20.354, pasti lihat satuannya ya. Nah, jadi 4 ini habis dibagi 2, gitu. Terus kita lanjut, ada bilangan habis dibagi 4. Bilangan habis dibagi 4 itu melihat 2 digit terakhir. Nah, 2 digit terakhir itu pasti habis dibagi 4. Contohnya gini, kalau misalkan 824, apakah habis dibagi 4? Nah, kita lihat dulu. Kita lihat 2 digit terakhirnya, yaitu 24. 24 dibagi 4, hasilnya adalah 6 ya. Hasilnya adalah 6, sisanya 0 ya kan. Nah, artinya di sini habis ya, habis dibagi 4. Atau misalkan angka lain 38.104. Apakah habis dibagi 4? Nah, ya kita cek dulu 2 digit terakhirnya yaitu 4 ya. 4 dibagi 4 yaitu 1 ya. Nah, ini habis nih. Artinya 38.104 itu habis dibagi 4. Jadi kita nggak perlu menghitung satu-satu ya kan, 38.104 dibagi 4. Nah, ini maka akan lama gitu ya. Triknya adalah melihat 2 digit terakhirnya. Oke, bagaimana dengan habis dibagi 8? Kalau habis dibagi 8 itu 3 digit terakhirnya. Nah, kita lihat dulu ya. 3 digit terakhirnya contohnya kayak 38.104, apakah habis dibagi 8? Nah, kita lihat 3 digit terakhirnya. 104 ini habis nggak ya dibagi 8 gitu ya. 8 kali 1, 8, sisa 2, 2 sama 4 ya, 24. 8 kali 3, 24, sisanya adalah 0. Artinya ini habis ya, habis dibagi dengan 8 gitu. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan habis dibagi 2, lihat 1 digit terakhir satuannya. Kalau habis dibagi 4, 2 digit terakhir atau puluhan. Kalau habis dibagi 8, 3 digit terakhir, ya kan? Atau ratusannya. Oke. Terus kita lanjut. Bagaimana jika ciri-ciri habis dibagi 3? Habis dibagi 3 dengan habis dibagi 9 itu tinggal menjumlahkan digit-digitnya, kemudian habis dibagi dengan angka 3 atau 9 gitu ya. Contohnya misalkan 12.512. Apakah habis dibagi 3? Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Tinggal dijumlahkan digit-digitnya, 1 tambah 2 tambah 5 tambah 1 tambah 2. Berarti 3, 8, 9, 11 ya. 11 apakah habis dibagi 3? Tentu tidak ya, dia tidak habis. Nah, artinya 12.512 itu tidak habis dibagi 3 gitu.
Terus kalau misalkan 27 apakah habis dibagi 3? 2 tambah 7 yaitu 9. 9 habis dibagi 3. Artinya 27 ini habis dibagi 3. Gitu. Kemudian kalau habis dibagi 9, misalkan 34.026 misalkan. Apakah habis dibagi 9? Nah, kita cek dulu. 3 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 6, 10, 15 ya. 15 apakah habis dibagi 9? Tentu tidak ya. Berarti ini tidak habis. Nah, gitu. Kemudian kalau misalkan berapa ya? 63, apakah habis dibagi 9? 6 ditambah 3, yaitu 9. 9 habis dibagi 9, betul ya? Artinya di sini habis dibagi 9, gitu. Oke, lanjut lagi. Habis dibagi 5. Ciri-ciri bilangan habis dibagi 5, tentunya bilangan tersebut berakhiran 0 atau 5. Nah, kalau kita lihat 10 itu apakah habis dibagi 5? Tentu habis ya. Habis dibagi 5. Karena satuannya berakhiran 0 gitu. Kalau misalkan 80.305, apakah habis dibagi 5? Tentu ini habis dibagi 5 karena satuannya adalah 5 gitu. Kalau misalkan satuannya selain 0 dan 5, ya tentu tidak habis ya kan. Kayak 313, apakah habis dibagi 5? Nah, ini satuannya adalah 3 nih. Berarti dia tidak habis gitu. Kalau habis dibagi 10, angka satuannya adalah 0 ya kan. 100 dibagi 10 habis. Karena satuannya adalah 0. Kalau 105 dibagi 10, dia tidak habis ya kan. Tidak habis dibagi 10 gitu. Terus kita lanjut teori bilangan, ciri-ciri bilangan habis dibagi 6. Ciri-ciri bilangan habis dibagi 6 itu bilangan tersebut harus habis dibagi 2 dan 3. Karena 6 itu hasil dari 2 kali 3 ya kan. Artinya harus mencakup syarat dari habis dibagi 2 dan habis dibagi 3 gitu. Contohnya kayak 216. 216 apakah habis dibagi 6? Nah, kita cek dulu. 216 habis dibagi 2, lihat satuannya 6, berarti habis dibagi 2. Kalau 216 dibagi 3, kita cek dulu. 2 tambah 1 tambah 6, 8, 3 tambah 6 yaitu 9, 9 dibagi 3 yaitu 3. Habis ya. Nah, artinya 216 itu habis dibagi 6. Gitu ya. Jadi kalau habis dibagi 6, harus mencakup memenuhi dua syarat, habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Gitu. Oke, semoga paham ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut lagi. Berikutnya, bilangan habis dibagi 7. Bilangan habis dibagi 7 bila bagian satuannya dikalikan 2 dan menjadi pengurang dari bilangan tersisa. Jika hasilnya habis dibagi 7, maka bilangan itu habis dibagi 7. Oke, contohnya gimana nih? Misalkan berapa ya angkanya ya yang habis dibagi 7? Misalkan 259. 259 dibagi 7, berarti kita lihat satuannya dulu ya. Satuannya dikali 2, 2 kali 9, yaitu 18. Nah, kemudian 25 ini dikurangi dengan 18, yaitu 7. Artinya 7 itu habis dibagi 7. Artinya 259 habis dibagi dengan 7. Gitu. Nah, atau yang lain nih, misalkan 175, apakah habis dibagi 7? Oke, berarti satuannya dulu kali 2. 2 kali 5 yaitu 10. Nah, kemudian 17 kurangi 10 yaitu 7. Artinya dia habis dibagi dengan 7. Gitu. Oke. Nah, jadi materinya sudah selesai.
Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita membahas soal lebih jauh ya? Bagaimana? Sudah bisa dipahami nih dengan penjelasan kakak? Oke, kalau misal sudah paham, kita lanjut ya. Sudah kak, oke. Ya, materinya masih gampang teman-teman, teori bilangan gitu. Nah, biasanya di UTBK keluarnya seperti apa? Nah, ada soal yang tipenya seperti ini teman-teman. Di sini tipsnya adalah sudah disajikan rumus di soal. Kita hanya tinggal menyesuaikan dengan syarat dan rumus yang diberikan. Operasi biner didefinisikan sebagai A biner B ya. A simbol B sama dengan A min B kuadrat ditambah 2 kali AB dibagi A tambah B. Nah, untuk setiap bilangan real tidak negatif A dan B ya. Artinya syaratnya adalah bilangan real tidak negatif gitu. Atau positif lah istilahnya ya. Nah, positif sama nol gitu. Jika A simbol 2 sama dengan 5, tentukan benar atau salah ya. Di sini tinggal diikuti saja teman-teman. A simbol 2 artinya A-nya tetap, 2 ini adalah B-nya gitu. Jadi A min 2 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B-nya 2 dibagi A ditambah 2. Nah, jadi tinggal mengikuti saja. Kemudian A simbol 2 itu sama dengan 5. Oh, berarti di sini sama dengan 5. A min 2 kuadrat. A min 2 kuadrat yaitu A min 2 dikali A min 2 yaitu A dikali A kuadrat, A dikali min 2, min 2A, min 2 dikali A, min 2A, min 2 kali min 2, itu plus 4 ya. Jadinya A kuadrat min 4A ditambah 4. Nah, jadi A min 2 kuadrat itu A kuadrat min 4A ditambah 4 ditambah 2 kali 2, 4. 4 kali A yaitu 4A per A ditambah 2. Nah, kemudian apa yang kita lakukan yaitu dikali silang aja ya. 5 dikali dengan A plus 2 gitu. Berarti 5 dikali A plus 2 sama dengan A kuadrat min 4A ditambah 4A habis ya. Ditambah 4. 5, nah ini sifat apa tadi? Sifat dari distributif ya. 5 kali A, 5 kali 2, yaitu 5A ditambah 10 sama dengan A kuadrat ditambah 4. Oke, nah habis itu A kuadrat min 5A plus 4 min 10 sama dengan 0. Nah ini berbentuk apa? Persamaan kuadrat ya. A kuadrat min 5A 4 kurangi 10 yaitu min 6. Nah habis itu kita faktorkan A dikali A kuadrat. Berapa kali berapa sama dengan 6? Yang dijumlahkan atau selisihnya hasilnya 5. Berarti 3 kali 2 kan? Min 3, min 2 yaitu min 5. Min 3 dikali min 2 yaitu plus plus 6 ya jadinya ya. Ketika kita kalikan min 3 min 3 min 2 kan min 5. Min 3 kali min 2 plus 6. Oke. Berarti bukan ya. Kita coba cari lagi berapa dikali berapa yang hasilnya 6. Yaitu 6 kali 1 ya. Min 6 ditambah 1 yaitu min 5. Min 6 dikali 1 yaitu min 6. Nah, berarti A min 6 sama dengan 0, A sama dengan 6, atau A plus 1 sama dengan 0, A sama dengan min 1. Oke, berarti ada dua nilai nih, ya kan? Ada A sama dengan 6, sama A sama dengan min 1. Tapi ingat, untuk setiap bilangan real tidak negatif A dan B, artinya tidak negatif alias positif. Jadi yang terpilih nilai A-nya adalah 6, gitu. Nah, yang ini positif. Ya kan? Yang ini salah ya, negatif. Nah, kemudian A-nya itu merupakan kelipatan dari 3. 6 itu merupakan kelipatan dari 3 itu benar ya. A-nya merupakan bilangan prima. Apakah 6 merupakan bilangan prima? Jelas salah.
A bundaran 0 atau A simbol 0. Oke. A simbol 0 berarti sama dengan 6 ya. 6 simbol 0, A-nya kan 6 ya. Oke, kita cek ya. Kita cek dulu. A-nya kan 6. Berarti di sini 6 simbol 0, 6 dikurangi 0 kuadrat. Ikutin ini ya rumusnya. Ditambah 2 kali 6 dikali 0 dibagi 6 ditambah 0, yaitu 6 kurangi 0, 6 kuadrat 36, ditambah 2 kali 6 kali 0 itu 0, dibagi 6 tambah 0 itu 6, jadinya 36 dibagi 6, yaitu 6 ya. Maka di sini jawabannya adalah benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, benar, salah, benar. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dalam mengerjakan tipe soal yang seperti ini, kita hanya tinggal mengikuti saja bagaimana rumus yang telah diberikan pada soal. Dan jangan lupa syaratnya ini juga diperhatikan. Katanya kan bilangan realnya tidak negatif. Oke, berarti kita mencari yang nilainya positif. Begitu. Oke, gimana? Buat teman-teman yang udah mengerjakan pretest yang ini, soal nomor 1, bisa? Oke, karena kakak lihat beberapa masih ada yang salah ya dalam menjawabnya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya diberikan 3 himpunan bilangan berikut. Oke, di sini main himpunan ya. Yang A ini bagaimana cara membaca notasinya? Cara membaca notasinya adalah X-nya itu kurang dari 6, X-nya elemen bilangan asli, merupakan bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Bilangan asli dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Artinya, kalau kurang dari 6, berarti yang termasuk A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? 6-nya dia tidak termasuk. Kemudian kalau yang B itu X-nya bilangan genap. X-nya elemen bilangan cacah. Bilangan cacah itu dari 0, 1, tidak ya? Ya benar. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah ini kan bilangan cacah. Kemudian X-nya bilangan genap. Berarti yang termasuk adalah 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau yang C, X-nya kurang dari sama dengan 10. X-nya merupakan elemen bilangan prima. Bilangan prima itu dari 2, kemudian 3, 5, 7, 8 bukan, 9 bukan, 10 bukan. Oke, berarti sampai di sini saja. Nah, kemudian gimana nih? Berdasarkan himpunan-himpunan tersebut, hasil dari A irisan B digabung C. Kalau kayak gini namanya irisan. Kalau yang kayak gini namanya union atau gabungan. Oke, berarti kalau A irisan B artinya yang sama ya teman-teman, yaitu 2. Nah, A juga punya, B juga punya, kemudian 4, A juga punya, B juga punya. Nah, berarti A irisan B-nya adalah 2 dan 4. Kemudian digabung dengan C. A irisan B digabung dengan C. Artinya 2 masuk, 3, 4 masuk, 5, 7 gitu ya. Jadi 2 sama 4-nya join nih ke sini, ke C-nya. Jadi jawaban yang mana? Jawabannya yang C. 2, 3, 4, 5, 7. Gitu. Sudah ya kan? Jadi kalau misalkan ada simbol U kebalik kayak N itu namanya irisan. Kalau U itu union atau gabungan gitu. Nah, terus kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Operasi akar V didefinisikan dengan aturan akar V sama dengan 5 dikali V dikurangi 7 per V dikurangi 2. Nilai dari 2 kali akar 3 adalah, nah ngerjain kayak gini gimana? Kita kerjain dari dalam terlebih dahulu ya kan? Nah kita kerjain dulu akar 3 ini berapa? Akar 3 sama dengan V-nya adalah 3. Nah, kalau V-nya adalah 3, berarti tinggal disubstitusi saja. 5 dikali 3 dikurangi 7. Kok bisa yang
5 dikali 3 kurangi 7 dibagi 3 kurangi 2, yaitu 15 kurangi 7 dibagi 1, yaitu 8 ya. Nah, berarti di sini 2 akar 3 adalah 8. Nah, berikutnya kita lanjut lagi akar 8. Akar 8 itu 5 kali 8 kurangi 7 per 8 kurangi 2, yaitu 40 kurangi 7 dibagi 6. 40 kurangi 7, 33 dibagi 6. Oke, berarti kan nggak bisa ya. 2 dikali akar 8 itu 33 per 6. 2, 6 ya. 6 bagi 2 yaitu 3. Jadinya 33 dibagi 3 nilainya adalah 11. Nah, jadi dapat kan jawabannya yang B. Nah, sebenarnya gampang teman-teman. Untuk tipe soal yang seperti ini kita hanya tinggal mengikuti rumus yang telah diberikan. Begitu. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Paham ya? Oke, Riani sudah paham. Apa ini? Kayak soal matematika wajib TKA kemarin, Kak? Oh iya, begitu ya. Karena kan materinya sama ya, materi bilangan keluar di TKA, juga keluar di UTBK gitu. Oke, paham ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya operasi. Nah, ini juga sama ya, teman-teman. Operasi yang kayak gini simbolnya itu A simbol B sama dengan 4 dikurangi B ditambah 4 dikali A. Nah, terus gimana ngerjainnya? Ngerjainnya kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. Itu sebagai prioritas ya. Jadi 2 simbol 1 sama dengan 4 dikurangi A-nya 2, B-nya 1, 1 ditambah 4 dikali 2. Yaitu 4 dikurangi 5 kali 2, 4 kurangi 10, yaitu min 6. Nah, tapi tetap aja ya, kalian harus memperhatikan urutannya di dalam kurung terlebih dahulu, habis itu dahulukan pangkat kalau ada pangkat, kemudian perkalian, baru penjumlahan, dan juga pengurangan gitu ya. Nah, jadi ini min 6 nih. Oh, berarti 2 simbol 1 ini min 6. Artinya 4 simbol min 6 gitu ya. Oke, sama ikut lagi ya. Berarti 4 dikurangi B-nya adalah min 6 ditambah 4 A-nya adalah 4. Yaitu 4 dikurangi min 6 tambah 4 yaitu min 2 dikali 4. 4 dikurangi min 8. Min ketemu min jadi plus ya. Nah, jadinya 4 tambah 8 yaitu 12. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Oke, sudah dapat ya. Nah, jadi tipsnya adalah dahulukan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, soal yang ini juga sama. Diketahui A simbol B ya adalah A kuadrat min B untuk A lebih dari B. Dan A simbol B sama dengan B kuadrat min A untuk A kurang dari B. Oke, nah di sini ada dua syarat. Kalian harus perhatikan. Dilihat dulu syaratnya ya. Baru kita mengerjakan sesuai dengan rumus yang disediakan. 4 simbol 3. Maka di sini apa nih? A-nya 4, B-nya 3. A-nya lebih besar dari B. Berarti kita pakai yang ini ya. 4 kuadrat dikurangi 3, yaitu 16 kurangi 3, nilainya adalah 13. Oke, kemudian 5, simbol 13. 5-nya A, 13-nya B, berarti A-nya kurang dari B. Kita pakai rumus yang kedua. B kuadrat, 13 kuadrat dikurangi A-nya adalah 5, yaitu 169 kurangi 5, 164. Nah, jadi dapat ya, jawabannya adalah yang E. Sudah selesai. Gitu ya. Jadi kalau ada syarat-syarat juga harus diperhatikan. Oh, berarti kalau kayak gini ada syaratnya nih. A-nya lebih besar dari B, pakai rumus yang mana? A-nya kurang dari B, pakai rumus yang mana gitu. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya, diketahui interval X adalah min 1, kurang dari sama dengan X, kurang dari 3, kurang dari sama dengan Y, kurang dari 5. Nah, ini gimana nih cara membacanya nih? Kalau seperti ini. Nah, kalau kayak gini, kita
pakai garis bilangan ya kan. Kita bikin dulu garis bilangannya seperti ini. Misalkan di sini adalah min 1. Nah, ini kita diberi arsiran ya. Artinya tuh min satunya ngikut ya. Kemudian ada 3. Kemudian Y sama 5. Oke. Mungkin agak sulit ya kalau kita perhatikan seperti itu. Bagaimana jika kita pecah saja? X-nya itu berada di antara min 1 sampai 3. Maka X-nya apa aja yang masuk? X-nya adalah min 1. Min 1 ikut. Kemudian 0. Kemudian 1. 2. 3 ikut enggak? 3 enggak ikut ya. Karena tidak ada sama dengannya gitu. Kemudian kalau yang Y, 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari 5. Artinya nilai Y-nya adalah 3 ikut, 4 ikut, 5 tidak ikut. Nah, jadi X-nya itu ada berapa? Ada 4 angka. Y-nya ada 2 angka. Gitu. Oke, berarti kalau kayak gini, banyaknya X dan Y. Oke, banyaknya X dan Y berarti 4 angka ditambah 2 angka yaitu ada 6 angka. Nah, nilai P-nya adalah 6. Kalau nilai Q-nya 3 kalinya bilangan terakhir pada interval X. Bilangan terakhir pada interval X itu adalah 2. Ya kan? Ini bilangan terakhir pada interval X. Nah, jadinya 3 dikali 2 ya kan? Yaitu 6. Nilai Q-nya adalah 6. Kalau kayak gini gimana hubungannya? Hubungannya adalah nilai P sama dengan nilai Q. Jawabannya yang C, gitu ya. Terus kalau opsi D bagaimana Kak? Kalau opsi D itu informasi yang diberikan tidak cukup, artinya setelah diketahui seperti ini, ternyata kita nggak bisa menghitung gitu. Kayak mau mencari banyaknya X aja nggak bisa gitu. Butuh informasi tambahan. Nah, itu namanya informasi yang diberikan tidak cukup gitu ya. Tapi kalau informasinya lengkap, kemudian X-nya dapat, Y-nya dapat, ya udah, berarti informasinya itu sudah cukup untuk membandingkan nilai P dan nilai Q-nya. Jadi begitu. Oke, silakan teman-teman dipahami sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak nih? Sampai di sini. Kita tinggal 4 soal lagi. Gampang kan ya? Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin kesulitan dalam mengerjakan pretestnya, silakan nanti direview kembali dari apa yang sudah kita pelajari malam ini ya. Oke. Terus kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya, bentuk desimal dari 3/7 adalah 0,42857142851 dan seterusnya. Jika M adalah digit ke 2022 pada angka di belakang koma dan N adalah digit ke 1011 pada angka di belakang koma. Oke, manakah hubungannya ya? Nah, teman-teman, ini kan angkanya cukup sulit ya, teman-teman. Di sini kalau kita lihat ada 0,4285571, 428571, 428571 dan seterusnya. Artinya apa nih? Angkanya berulang ya. Ini sampai di sini dia berulang. Dia berulang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita dapat poinnya, dia polanya berulang setiap 6 angka. Oke, ini urutan pertama 4, urutan kedua 2, urutan ketiga 8, urutan keempat 5, urutan kelima 7, urutan keenam adalah 1. Kalau misalkan ditanya urutan angka ketujuh dari sini berapa ya kan? Angka ketujuhnya berapa? Digit ketujuh berarti gimana caranya? 7 dibagi 6 yaitu sisa 1. Nah, sisanya yang kita pakai, sisa 1 ini artinya posisi digit ke-7
itu sama dengan digit pertama. Oh, berarti urutan angka ketujuh atau digit ketujuhnya adalah angka 4 gitu. Bisa dipahami nggak? Atau kalau bingung nih lagi, misalkan urutan eh, digit ke 10 dari ini apa ya angkanya ya? Ya udah 10 dibagi 6 yaitu satu sisa 4 ya. Sisanya ini yang kita pakai artinya digit ke 10 sama dengan digit keempat yaitu satu 2 3 4 itu 5 ya kan? Nah, gitu. Itu caranya teman-teman. Oke, kalau kita sudah dapat caranya, kita cari dulu nih. Katanya M itu digit ke 2022 ya. Digit ke 2022 artinya 2022 dibagi 6. Dibagi 6, kenapa dibagi 6? Karena angkanya berulang setiap 6 angka gitu. Oke, ini dibagi 6, berapa sisanya? Berapa sisa yang kita pakai? Yaitu 2022 kita bagi 6. Kalau dibagi 6, 6 kali 3, 18, sisa 2, 2. 6 kali 3, 18, sisa 4, 2. 6 kali 7 ya, 42. Oke, berarti sisanya 0 ya. Sisanya 0. Kalau sisanya 0, itu sama dengan urutan ke-6. Oke, angka ke-6 gitu. Artinya nilai M-nya adalah 1 gitu. Paham ya teman-teman? Jadi kalau misalkan sisanya 0, ya udah berarti dia sama aja dengan angka ke-6 gitu ya. Yang paling terakhir gitu. Terus habis itu kalau N-nya itu digit ke 1011. Sama caranya 1011 kita bagi dengan 6. 6 kali 1. 6 kali 1 yaitu 6. Kita kurangi yaitu 4. 4, 1. Yang mendekati itu 6 kali berapa ya? 6 kali 5, 30. 6 kali 6, 36. 6 kali 7, 42. 6 kali 6 ya. Oke, betul. 6 kali 6, betul kata Dila, 6 kali 6, 36, yaitu 5, turun 1, 51. Yang mendekati ke 51, berarti kalau kali 9, dia 54. Kali 8 ya. Kali 8, berarti 48, sisa 3. Nah, berarti kali 8, betul. Kali 8, 1011 dibagi 6, itu sisa 3. Nah, yang kita butuhkan tuh sisa 3-nya ini, sisanya aja teman-teman. Artinya digit ke 1011 itu sama dengan digit ketiga. Nah, digit ketiga adalah 8, berarti N-nya adalah 8. Nah, sehingga kita bisa bandingkan kalau nilai P-nya yaitu 1 kurangi 8 yaitu min 7. Nilai N-nya adalah 8 kurangi 1 yaitu 7. Maka nilai P-nya sama dengan min 7, Q-nya sama dengan 7, nilai P kurang dari Q. Jadi jawabannya adalah yang B. Tuh, sudah dapat ya kan? Nah, berarti untuk nilai dari P-nya kurang dari Q. Gitu. Nah, gimana? Teman-teman sulit gak kemarin? Kak, kenapa sisa 0 itu digit ke-6? Iya, karena itu kan habis dibagi ya. Ibarat kan gini ya. Urutan ke-12 dari digit ke ini yang berulang berapa? 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 yaitu 2 sisa 0. Artinya, ya udah dia urutan ke-6 ya kan nih. 7, 8, 9, 10, 11, 12 tuh. Ya kan? Urutan ke-6. Nah, artinya kalau dia sisanya 0, ya dia urutan ke-6 atau yang paling terakhir. Gitu. Gimana? Bisa dipahami dari Bargia Ulia? Oke, Kak. Oke, sip ya. Nah, ini dibagi 6 ini karena 6 angka yang berulang. Kalau misalkan yang berulang itu 7 angka, ya udah dibagi 7. Kalau berulang 11 angka,
tiap 11 angka berarti dibagi 11 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, teman-teman. Bilangan berikut yang habis dibagi 3, namun tidak habis dibagi 5. Oke, ciri-ciri bilangan habis dibagi 5. Kalau bilangan habis dibagi 5, itu satuannya adalah 5 dan 0 ya. 5 dan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, yang A ini satuannya 5. Oh, ini habis nih, habis dibagi 5. Berarti jawabannya salah. Kalau yang 4 tidak habis dibagi 5, 0 habis dibagi 5. Berarti salah. 6 tidak habis, 0 habis dibagi 5. Berarti salah. Nah, jadi dari sini saja kita tinggal menyeleksi dan tersisa opsi B dan D. Oke, benar kata Dila, belakangnya 0 atau 5 gitu ya. Oke, kita mencari tidak habis dibagi 5, tersisa B dan D. Kemudian habis dibagi 3. Ciri-cirinya gimana? Kalau bilangan habis dibagi 3, maka jumlah digitnya ya, jumlah digitnya harus habis dibagi 3. Gitu. Kalau yang B, 1 tambah 8 tambah 6 tambah 8 tambah 4 tambah 4, berarti 8 tambah 8, 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 10, 30, 31. 31 kalau dibagi 3, tidak habis ya. Tidak habis. Berarti yang B ini salah. Oke, terus kalau yang D, 6 tambah 8 tambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 6, 8 tambah 2, 10. 10, 20, 27 dibagi 3, habis ya. Nah, berarti 682.416 itu habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 5. Jadi jawabannya yang D. Begitu. Oke. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Oke, masih bisa ya. Terus kita lanjut lagi soal berikutnya. Bilangan berikut yang habis dibagi oleh bilangan 6. Nah, bilangan 6 gimana? Kalau habis dibagi bilangan 6, habis dibagi 6 artinya harus habis dibagi 2, habis dibagi 3. Gitu ya. Nah, nanti gimana Kak? Misalkan di UTBK, tiba-tiba bilangan mana yang habis dibagi 14 misalkan. Nah, itu gimana? Kalau bilangan habis dibagi 14, artinya bilangan tersebut harus habis dibagi 7 dan harus habis dibagi 2. Gitu ya, teman-teman. Habis dibagi 15, artinya bilangan tersebut harus habis dibagi 5, harus habis dibagi 3. Gitu. Nah, jadi jangan bingung karena kita udah tahu, tadi udah belajar ciri-ciri bilangan habis dibagi 1, 2, 3, 4, ya kan? Sampai 9 tadi. Nah, itu akan berguna ketika ditanyakan bilangan mana yang habis dibagi, misalkan berapa ya? 14 kayak tadi ya. Artinya bilangan tersebut habis dibagi 7 dan harus habis dibagi 2 karena 7 kali 2 yaitu 14. Gitu ya, sama kayak 6 ini. 6 itu kan 2 kali 3, artinya bilangan tersebut harus habis dibagi 2 dan harus habis dibagi 3. Oke, nah kita lihat dulu yang mana yang gampang nih. Kalau 2 ini satuannya ya, satuannya adalah genap. Ini 1 ganjil, berarti salah. Ini 2 genap, 8 genap, 6 genap, 2 genap. Oke, berarti antara B, C, D, E. Kemudian harus habis dibagi 3. Artinya dijumlahkan tiap digitnya. 4 tambah 8 tambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 2. 12, 15, 22, 30, 32 dibagi 3 tidak habis ya. Tidak habis. Oke, yang B salah. Kalau yang C, 1 tambah 5 tambah 3 tambah 8
tambah 8, tambah 8. 24 ya, 24 tambah 8, 32 tambah 1, 33. 33 dibagi 3 habis. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C gitu. Nah, nanti kalau di UTBK kan waktunya terbatas tuh. Ya udah, kalau kalian sudah yakin dan dapat jawabannya C, D sama ini nggak perlu dicek ya, gitu ya. Nah, biar waktunya tidak cepat habis nih buat kalian ngecek yang lain. Oke, kalau 5 kenapa 0 atau 5 Kak ya kan? Nah, kenapa nih kalau 5? Karena gini teman-teman, 12 dibagi 5 habis enggak? Enggak habis. 15 dibagi 5 habis. Ya kan? 135 dibagi 5 sisanya 0 ya, habis. 140 dibagi 5 habis. 80 bagi 5 habis. 10 bagi 5 habis. 11 bagi 5 tidak habis. Nah, artinya satuannya, ciri-ciri bilangan habis dibagi 5, satuannya itu angka 5 dan 0 gitu ya. Oke, terus apalagi nih yang mau ditanyakan? Tuh, Dilan udah jawab. Lihat perkalian 5 aja belakangnya 0 sama 5 kan gitu. Iya, betul teman-teman. Jadi, eh kalau habis dibagi sebuah angka, artinya angka tersebut itu termasuk kelipatannya. Kayak 15 habis dibagi 5 karena dia kelipatan dari 5, ya kan? Kalau misal 10 dibagi 5 habis karena dia kelipatan 5. Tapi kalau kayak 12 bagi 5, oh itu ada sisanya ya kan? Berarti dia memang bukan kelipatan dari 5 gitu. Oke, gini ya, sama kayak di soal ini, 153.888. Dia habis dibagi 6. Ya, habis ternyata. Nah, berarti di sini juga termasuk kelipatan dari 6 gitu. Oke, tinggal satu soal, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir, teman-teman. Jika X sama dengan 0,25, 25, 25, dan seterusnya. Di sini ada bentuk desimal berulang. Nah, ini kan materinya sudah kakak share di grup ya. Ada namanya bentuk desimal berulang. Desimal berulang itu kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, kalau teman-teman cek di kalkulator ya, misalkan kalian buka kalkulator nih, 1 dibagi 9. Nah, 1 dibagi 9 itu hasilnya adalah 0,1111111 terus itu ya. Atau kalau mau ngecek 3/9. Nah, berarti 3 dibagi 9 0,33333 gitu ya. Nah, tapi kalau dua angka misalkan nih 12 dibagi 99. Nah, pasti 0,12, 12, 12, 12 dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan bentuk desimal berulang. Oke, nah jadi ada rumusnya teman-teman. Kalau ada satu angka yang berulang 0, a berarti A per 9. 0, AB, 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 yaitu AB per 99. Kalau tiga angka berulang 0, ABC, 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 dan seterusnya, yaitu ABC per 999. Kalau ada 4 angka berulang, 5 angka berulang, juga sama ya, disesuaikan teman-teman, dibagi dengan 9 sebanyak angka tersebut. Oke, berarti kalau X-nya 0,252525, ini adalah 25 per 99. Kalau Y-nya itu 0,125, 125, dan seterusnya, yaitu 125 per 999. Maka nilai dari 33 dikali X ditambah 333Y yaitu 33 dikali 25 per 99 ditambah 333 dikali 125 per 999. Oke, berarti ini kita sederhanakan. 99 dibagi 3 yaitu 3. 999 dibagi 333 yaitu 3. Jadinya 25 dibagi 3 ditambah 125 dibagi 3. 25 tambah 125 yaitu 150 dibagi 3 yaitu 50. Jadi jawabannya yang C. Nah, sudah dapat ya kan?
Begitu teman-teman. Jawabannya C, betul kata Mia Andini. Jawabannya yang C ya. Oke, sudah selesai. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Dari soal yang sudah kita bahas pada malam hari ini? Oke, kalau misal ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Paham banget Kak? Oke, karena materinya masih gampang ya teman-teman. Ya, nah nanti untuk kelas berikutnya, nanti kakak seperti biasa ngasih pretest terlebih dahulu. Misal teman-teman ada waktu, itu dicoba dulu ya. Itu tidak apa ya, tidak wajib gitu, tidak wajib terisi. Misalkan ada soal yang teman-teman tidak bisa, itu dikosongin juga nggak apa-apa. Nah, gunanya pretest untuk menguji kalian dulu pemahamannya seperti apa ya sebelum kelas berlangsung. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa Kak jelaskan pada kelas malam hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga teman-teman bisa semangat terus ya. Untuk file materinya kakak upload di Drive, nanti kakak share di grup ya. Rekaman kelasnya di YouTube. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kembali Manda, Miandini dan juga teman-teman lainnya. Kita sampai jumpa di kelas berikutnya.